Indonesia resmi menjadi wakil komandan International Stabilization Force atau ISF Gaza Board of Peace, sebuah inisiatif yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penempatan Indonesia bukan di pusat administratif Gaza, bukan pula di wilayah utara yang sudah hancur total, tetapi di kota paling sensitif secara geopolitik, Rafah, Palestina. Ini bukan posisi simbolik, ini posisi strategis. Rafah adalah titik temu antara Gaza dan Mesir. Kota ini selama bertahun-tahun menjadi jalur logistik, jalur evakuasi, sekaligus jalur penyelundupan. Disinilah kontrol perbatasan, arus bantuan kemanusiaan, dan pergerakan kombatan menjadi isu paling kompleks. Ketika Indonesia ditempatkan di Rafah, itu berarti Indonesia berada di epicentrum friksi paling krusial dalam konflik Israel-Palestina. Pertanyaannya, apa tantangan sebenarnya di Rafah? Dan apakah Indonesia siap menghadapi realitas di lapangan yang jauh lebih rumit dibanding sekadar misi perdamaian di atas kertas? Rafah, kota perbatasan dengan tantangan berlapis. Rafah bukan sekadar kota. Ia adalah ruang pertemuan antara militer, politik, kemanusiaan, dan kepentingan regional. Tantangan pertama adalah keamanan asimetris. Di wilayah ini, ancaman bukan hanya serangan terbuka, tetapi juga infiltrasi, sel-sel militan tersembunyi, hingga potensi sabotase terhadap distribusi bantuan. Lingkungan urban padat dengan infrastruktur rusak menciptakan medan operasi yang sangat kompleks bagi pasukan penjaga stabilitas. Tantangan kedua adalah legitimasi. Setiap kekuatan asing yang hadir di Gaza akan dipersepsikan berbeda oleh berbagai faksi. Ada kelompok yang melihat kehadiran ISF sebagai pelindung sipil, ada pula yang menganggapnya sebagai intervensi yang membatasi perjuangan politik mereka. Indonesia harus menjaga posisi netral dan kredibel, sesuatu yang selama ini menjadi kekuatan diplomasi kita. Tantangan ketiga adalah tekanan regional. Rafah berbatasan langsung dengan Mesir. Setiap dinamika keamanan di Rafah akan berdampak pada stabilitas Sinai. Artinya, Indonesia tidak hanya berinteraksi dengan otoritas Palestina, tetapi juga harus berkoordinasi erat dengan otoritas Mesir dan mekanisme keamanan Israel. Ini bukan sekadar misi militer, ini operasi stabilisasi multilayer. Apa tugas TNI di Rafah? Jika Indonesia memegang posisi wakil komandan ISF, maka TNI tidak hanya mengirim pasukan penjaga perdamaian biasa. Perannya akan mencakup 3 domain utama. Pertama, pengamanan perimeter dan jalur bantuan kemanusiaan. Rafah adalah pintu masuk utama logistik. TNI berpotensi mengamankan konvoi bantuan, memastikan distribusi tidak disusupi kepentingan militer, dan menjamin keselamatan warga sipil. Kedua, stabilisasi wilayah urban. Ini mencakup patroli gabungan, pengawasan zona sensitif, dan membangun kepercayaan masyarakat lokal. Pengalaman TNI dalam operasi selain perang dan misi PBB di berbagai negara menjadi modal penting. Ketiga, koordinasi sipil militer. Indonesia memiliki reputasi kuat dalam pendekatan humanis. Di Rafah, pendekatan ini krusial. Pasukan tidak bisa hanya bersenjata. Mereka harus mampu menjadi mediator lapangan. Namun tantangan terbesarnya bukan teknis. Tantangan terbesarnya adalah memastikan TNI tidak terseret ke dalam konflik aktif antara faksi bersenjata dan militer Israel. Akankah ISF berhasil? Keberhasilan ISF sangat bergantung pada 3 faktor. Pertama, mandat yang jelas. Jika ISF hanya menjadi penyangga sementara tanpa solusi politik jangka panjang, maka stabilitas yang tercipta akan rapuh. Kedua, dukungan regional. Tanpa dukungan negara-negara Arab dan tanpa penerimaan dari faksi-faksi utama Palestina, pasukan stabilisasi bisa kehilangan legitimasi. Ketiga, komitmen politik dari Israel dan Palestina sendiri. Tanpa kemauan kompromi, pasukan internasional hanya akan menjadi penonton bersenjata di tengah kebuntuan politik. Sejarah menunjukkan banyak misi perdamaian gagal bukan karena lemahnya pasukan, tetapi karena tidak adanya kesepakatan politik yang tulus. Apakah ini satu-satunya jalan damai? Konflik Israel-Palestina telah berlangsung lebih dari 7 dekade sejak berdirinya Israel pada 1948. Ia telah melewati perang konvensional, intifada, blokade, hingga eskalasi modern. Apakah ISF menjadi satu-satunya solusi? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. ISF bisa menjadi jembatan menuju stabilitas sementara. Ia bisa menciptakan ruang aman bagi dialog politik. Posisi Indonesia.
risiko dan peluang. Bagi Indonesia, ini adalah momentum geopolitik besar. Jika berhasil, Indonesia akan diakui sebagai kekuatan penengah global, bukan hanya pemain regional ASEAN. Reputasi TNI sebagai pasukan profesional akan semakin diperhitungkan, namun risikonya nyata. Setiap insiden di Rafah dapat berdampak pada opini publik dalam negeri. Setiap korban jiwa akan menjadi ujian politik nasional. Indonesia memasuki arena yang selama ini menjadi ladang konflik kekuatan besar. Penempatan Indonesia sebagai wakil komandan ISF di Rafah adalah langkah berani. Di satu sisi, ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap profesionalisme TNI dan diplomasi Indonesia. Di sisi lain, ini adalah medan ujian paling kompleks yang pernah dihadapi dalam misi luar negeri. Apakah ISF akan berhasil? Itu bergantung pada apakah dunia benar-benar ingin damai atau hanya ingin meredam konflik sementara. Dan bagi Indonesia, ini bukan sekadar misi militer. Ini adalah pertaruhan reputasi, kredibilitas, dan peran kita dalam sejarah perdamaian global. Rafah kini bukan hanya tentang Palestina. Rafah bisa menjadi bab baru bagi Indonesia di panggung dunia.